Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik, Pak. Syukurlah. Masih ada semangat? Masih semangat dan masih ada sukacita, Pak. Syukurlah anak-anak tetap memiliki semangat dan sukacita. Karena apa? Karena di pagi hari ini kita sebagai murid-murid Tuhan harus mempunyai semangat dan sukacita. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai materi kita, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Nah, ada yang mau memimpin doa? Ada yang mau gak memimpin doa pada hari ini? Baiklah, kalau nggak ada yang mau, biar Papa yang memimpin doa ya. Iya, Pak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Puji dan syukur kami haturkan ke dalam tangan-Mu atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bimbingan-Mu, naungan-Mu, serta nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang boleh kami terima dari-Mu Bapa hingga pada pagi hari yang cerah ini. Ya Bapa, kami mohon anugerahkanlah dan curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami yang berada di sini, sehingga kami dapat mengerti makna keadilan dan kejujuran di dalam hati kami masing-masing. Ya Bapa yang maha baik, yang maha pengasih, kami mohon bimbinglah kami semua anak-anak-Mu ini untuk mempunyai sikap keadilan dan kejujuran di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami ya Bapa dapat menerapkan dan melaksanakan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, ini semua doa kami haturkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya, siapa yang tahu materi kita minggu lalu? Ada yang tahu? Cika, Pak. Silakan Cika. Saya, Pak. Apa? Tentang mengembangkan budaya kehidupan, Pak. Sangat tepat. Materi kita minggu lalu adalah mengembangkan budaya kehidupan. Budaya kehidupan merupakan sesuatu budaya kita untuk hidup yang lebih baik. Budaya kehidupan mempunyai sikap dan sesuatu yang harus kreatif, inovatif, dan tetap memiliki standar-standar kebudayaan yang baik. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini adalah mengembangkan keadilan dan kejujuran. Nah, Bapak ingin bertanya, ada yang tahu apa itu keadilan dan kejujuran? Saya, Pak. Silakan, apa itu? Adil itu sama rata, Pak. Sangat tepat. Ada yang lain? Saya, Pak. Silakan. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Sangat tepat. Ada yang tahu apa itu kejujuran? Cika mungkin? Berbicara sesuai kebenaran, Pak. Sangat tepat. Semua jawabannya sangat tepat. Keadilan dan kejujuran merupakan satu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang mudah mengungkapkan keadilan, mudah mengungkapkan kejujuran, tetapi susah untuk dilakukan. Di zaman sekarang sering kita jumpai di media elektronik, di media cetak, di media sosial, banyak orang-orang
yang muncul namanya di situ. Karena apa? Berita korupsi. Karena apa? Berita suap. Ini merupakan salah satu contoh ketidakadilan dan kejujuran yang hakiki di dalam diri manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, anak-anak Bapak yang terkasih, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai seorang Kristiani, kita harus memiliki sikap keadilan, sikap kejujuran di dalam hati kita masing-masing. Karena apa? Karena kita diciptakan Tuhan untuk mempunyai sesuatu kelebihan, yaitu memiliki keadilan, memiliki kejujuran di tengah hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, anak-anak, memang sangat sulit untuk kita kembangkan keadilan, kita kembangkan kejujuran di dalam hati kita masing-masing. Karena apa? Karena itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai sikap ketekunan. Kita harus mempunyai sikap yang mau mengorbankan diri kita apa adanya demi sesuatu yang baik. Yaitu dengan apa? Dengan berlaku adil, dengan berlaku jujur. Jujur mengatakan hal yang sesungguhnya. Jujur mengatakan bahwa kita ini salah. Ini merupakan suatu kejujuran. Nah, teman-teman yang terkasih, ada yang tahu enggak contoh keadilan dan kejujuran di lingkungan sekolah? Ada yang tahu enggak? Yang tahu angkat tangan dan ngomong ya. Nanti Bapak akan berikan sesuatu hadiah. Ada yang tahu? Saya, Pak. Silakan bola. Apa itu? Tidak mencontek, Pak. Betul, sangat tepat. Ada yang tahu lagi? Saya, Pak. Apa itu, Frenan? Apa itu? Tidak mengambil milik orang lain, Pak. Sangat tepat, bagus, bagus. Ada yang lain lagi? Ada yang jawaban berbeda? Tidak, Pak. Baik, semua jawaban kalian semuanya benar. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang pelajar, kita harus mempunyai sikap kejujuran dan keadilan. Sangat sederhana, sangat simpel bagi kita semua. Contohnya ya, di lingkungan sekolah, yaitu kita mengerjakan PR dengan jujur, tidak mencontek punya teman. Ini merupakan satu sikap jujur. Yang kedua, kita mengerjakan ujian dengan tidak melihat teman orang lain, tidak melihat bukunya teman, tidak melihat catatan. Ini merupakan salah satu contoh kejujuran. Contoh keadilan yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah, yaitu kita tidak mengambil hak orang lain. Ini merupakan kita ya bersikap adil, karena kita mempunyai haknya sendiri. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita berlaku adil. Ada yang tahu nggak contoh berlaku adil di lingkungan sekolah? Nanti Bapak beri hadiah loh. Yang tahu Bapak akan beri hadiah. Mungkin bola, mungkin ada yang tahu? Tidak, Pak. Baik. Nah, contoh ketidakadilan, contoh adil yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah adalah kita menghargai budaya orang lain. Itu yang paling penting, menghargai. Yang kedua, kita menghargai agama orang lain. Karena apa? Sikap menghargai ini membuat kita menjadi pribadi yang mau menerima sesama kita apa adanya. Karena apa? Kita sudah mempunyai sikap menghargai. Nah, anak-anak, Bapak ingin bertanya lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Ada yang tahu nggak sikap jujur di lingkungan keluarga? Ada yang tahu? Silakan jawab. Sikap jujur di lingkungan keluarga. Tidak mengambil barang orang tua, Pak. Apakah benar? Sangat tepat.
sangat tepat, tidak mengambil barang orang tua. Ya, bagus. Ada yang lain lagi? Tidak, Pok. Ya, sikap kejujuran dan keadilan yang dapat kita terapkan di lingkungan keluarga adalah kita berusaha jujur untuk mengatakan apa yang kita lakukan, baik itu salah maupun benar. Kita harus berani, karena kejujuran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Oke teman-teman, marilah kita lanjut ke materi kita yang sesungguhnya.